Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rati Ratanantias dari S1 Pendidikan IPS 2018A Universitas Negeri Surabaya akan membahas sedikit sejarah yang ada di tempat kelahiran saya, yaitu di Kabupaten Nganjuk. Salah satunya yaitu Candi Lor, atau masyarakat Nganjuk biasa menyebutnya Candi Boto. Candi Boto ini bertepatan di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, atau sekitar 4 km ke arah selatan dari alun-alun kota Nganjuk. Candi Lor ini disebut-sebut sebagai cikal bakal lahirnya Kabupaten Nganjuk karena bermula dari kisah kerajaan Medang Kambulan, atau bisa disebut kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah. Kala itu kerajaan Medang Kambulan atau kerajaan Mataram kuno mengalami kekalahan dalam peperangan melawan pasukan Sriwijaya, sehingga Empu Sindok yang berjabatan sebagai penasihat setia raja kala itu diwariskan tahta dari sang raja yang sebelumnya terbunuh oleh pasukan Sriwijaya untuk meneruskan kerajaan Mataram kuno, yang saat itu sama Empu Sindok pusat pemerintahannya dipindah ke Jawa Timur. Adapun beberapa alasan Empu Sindok memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Yang pertama, karena yang di Jawa Tengah itu letak geografis kerajaan Mataram kuno berdekatan dengan gunung berapi yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Merapi. Sehingga dilihat dari penemuan terdahulu, banyak sekali bagian-bagian dari kerajaan Mataram kuno yang mengalami kerusakan dikarenakan erupsi gunung berapi, sehingga Empu Sindok memutuskan untuk memindahkan kerajaan atau pusat pemerintahannya ke Jawa Timur. Alasan yang kedua yaitu untuk menghindari serangan yang lebih besar dari pasukan Sriwijaya, karena pasukan Sriwijaya mengetahui Empu Sindok mendirikan kembali pusat pemerintahan Mataram kuno yang sudah dihancurkan yang ada di Jawa Tengah dan pindah ke Jawa Timur. Maka pasukan Sriwijaya merencanakan untuk kembali menyerang kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Timur. Ketika pasukan dari Sriwijaya ini hampir mendekati ke daerah Nganjuk, pasukan dari kerajaan Mataram kuno atau Medang Kambulan yang di bawah pimpinan Empu Sindok itu dibantu oleh penduduk dari Anjuk Ladang untuk menghalau mundur pasukan dari Sriwijaya, sehingga peperangan pun dimenangkan oleh pasukan dari Empu Sindok berkat bantuan penduduk Anjuk Ladang. Karena peperangan dimenangkan oleh pasukan Empu Sindok berkat bantuan dari penduduk Anjuk Ladang, kemudian Empu Sindok memerintahkan Rakai Hinu Sahasra, Rakai Baliswara, dan Rakai Kanuruhan untuk membangun sebuah bangunan suci dan sebuah prasasti sebagai tanda terima kasih berkat jasa dari penduduk Anjuk Ladang. Nah, bangunan suci yang dimaksud itu yaitu Candi Lor ini, dan sebuah prasasti yang dimaksud adalah prasasti Anjuk Ladang. Jadi dulu prasasti Anjuk Ladang itu ditemukan di sekitar Candi Lor ini. Di dalam prasasti Anjuk Ladang itu disebutkan bahwa Candi Lor ini dibangun sekitar tahun 859 Saka atau 937 Masehi. Keunikan lain yang ada di candi ini yaitu bisa kita lihat ada sebuah pohon yang seakan-akan tumbuh dari atas candi. Nah, diperkirakan usia pohon ini sekitar 500 tahun dan bernama pohon kepu. Seperti yang tertulis di N.W. Hoppermans, yaitu peneliti dari Belanda yang pernah ke Indonesia pada tahun 1966, dikatakan beliau sudah menemukan pohon ini sudah ada di atas candi atau sudah tumbuh di atas candi. Jadi orang-orang percaya emang usia pohon kepu ini sudah ratusan tahun ada di sini. Di sekitaran candi juga ditemukan beberapa runtuhan seperti prasasti tadi, prasasti Anjuk Ladang, juga ada arca dan arca Ganesha sama arca Nandi yang sudah disimpan di dalam pos penjaga.
Berikutnya saya akan menjelaskan keterkaitan letak geografis dengan peristiwa sejarah Candi Lor ini, yaitu dari Kerajaan Mataram kuno yang kita ketahui letak geografisnya itu berdekatan dengan gunung aktif yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Merapi, sehingga beberapa bagian dari kerajaan itu rusak terkena erupsi Gunung Merapi. Maka dari itu Empu Sindok memindahkan kerajaan atau pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur yang diganti dengan nama Medang Kamulan karena alasannya yang ingin menghindari bencana alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.